Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di Renungan Malam. Firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini diambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 16. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang sungguh baik. Pada malam hari ini sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami pada malam hari ini, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada malam hari ini dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 16, kami beri judul Iman kepada Kristus menyelamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Demikian jauh firman Tuhan. Nama Lazarus tidak asing lagi di telinga kita orang-orang Kristen. Alkitab mencatat peristiwa bangkitnya Lazarus dari kematian merupakan satu dari bagian mukjizat kebangkitan orang mati yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah anaknya Yairus, umur 12 tahun. Pada saat itu Tuhan Yesus berkata, "Talita kum," sebuah ungkapan yang legendaris dalam Alkitab, yang artinya, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Ada sesuatu pesan yang penting yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Yairus, yaitu, jangan takut, percaya saja. Sebuah ungkapan yang sederhana, tetapi karena diucapkan oleh Yesus yang adalah Allah yang dalam rupa manusia, maka kata-kata yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu menjadi mukjizat bagi Yairus, yang kebangkitan putrinya dari kematian. Beruntung bagi Yairus, ia tidak terpengaruh dengan berita bahwa putrinya sudah mati, melainkan ia tetap ikut perintah Tuhan. Bisa saja ia berkata kepada Tuhan, "Maaf Yesus, sudah terlambat, putriku sudah meninggal." Nah,
Itulah bukti keimanannya. Yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Hal yang kurang lebih sama juga terjadi pada saat Tuhan Yesus membangkitkan anak laki-laki seorang janda di kota Nain. Dalam peristiwa itu, Tuhan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ya, tergerak hatinya oleh belas kasihan, saudara-saudara sekalian. Ia berkata kepada ibu itu, "Jangan menangis." Kemudian ia menyentuh jenazah anak laki-laki itu dan berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Bagaimana dengan perikop kita malam hari ini? Kondisi Tuhan mengembalikan atau membangkitkan Lazarus dari kematian tidak terjadi begitu saja. Bahkan di dalam perikop kita malam hari ini dikatakan Lazarus sudah 4 hari lamanya mati. Namun pada malam hari ini ada catatan penting yang perlu kita sikapi dalam rema kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah, saat Tuhan mengetahui Lazarus sakit, ia tidak lantas bergegas kembali ke Betania. Tuhan Yesus malah berdiam di tempatnya lebih lama 2 hari lagi. Bahkan sebelum Tuhan mengajari muridnya, ia mengatakan begini, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Jadi dapat kita pahami ada maksud Yesus menunda kedatangannya ke Betania. Yang kemudian oleh Maria dan Marta saudarinya, Lazarus dianggap sudah terlambat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, melalui perikop kita malam hari ini Tuhan mengajari bahwa waktu kita tidak sepenuhnya sama dengan waktu Tuhan. Kehendak kita tidak sepenuhnya sama dengan kehendak Tuhan. Rencana Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan kebahagiaan, bukan rancangan kecelakaan. Bersabar, bertekun adalah sikap yang diinginkan Tuhan dari kita umatnya. Bahkan penyakit pun bagian dari rencana Tuhan bagi kita untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah kata-kata firman Tuhan dalam rema pada malam hari ini. Bahwa penyakit tidak akan membawa kematian. Dengan maksud bahwa penyakit itu adalah bagian dari siklus hidup kita manusia. Semua orang akan mati pada akhirnya. Namun, apakah kematian itu berkuasa bagi orang yang percaya kepada Kristus yang adalah juru selamatnya? Malam hari ini dikatakan sekali-sekali, tidak lagi, karena berharga di mata Tuhan orang-orang yang dikasihinya. Dan Tuhan Yesus sudah mengalahkan kematian itu. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, karena pada hari penghakiman akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang percaya dari seluruh abad. Luar biasa. Masuk kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus Tuhan kelak di surga. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Kristus, murid-murid khawatir kalau Tuhan kembali ke Betania, maka ada kemungkinan ia akan dilempari orang dengan batu. Tetapi Tuhan mengajari mereka, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak akan terantuk, karena ia telah melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada dalam hatinya. Makna ajaran ini adalah Tuhan ingin mengingatkan para murid bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hati mereka bila mereka berjalan bersama Tuhan. Begitu juga dengan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Apakah masih ada keraguan di dalam hati kita bahwa terang kemuliaan Allah itu ada di dalam diri kita? Apakah kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan kita? Bila kita percaya, mengimani Tuhan ada bersama dengan kita, maka terang itu tetap hidup dan bersemayam di dalam diri kita. Iman kita akan berkata, hanya Kristus sebagai juru selamatku. Tidak ada ilah lain di dalam hatiku. Pernyataan itulah yang senantiasa kita pegang dan harus wujud nyatakan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Kristus. Yang ketiga adalah kabar kematian Lazarus sudah 4 hari lamanya dia mati. Disambut dengan perasaan syukur oleh Tuhan Yesus. Ia mau mengajari Maria
dan Marta, agar mereka berdua belajar percaya. Demikian juga dengan kita saat ini. Apakah pekerjaan Tuhan dalam hidup kita pernah ada yang terlambat kita rasakan? Bagaimana kita bisa menyatakan dalam suatu kondisi, sudah terlambat Tuhan. Kalau hal itu terjadi kepada saya dan keluarga lebih cepat, maka persoalan ini dan lain-lain tidak perlu muncul Tuhan. Kadang-kadang kita dalam hati berkata demikian. Nah, saudara-saudaraku yang seiman, kita harus ingat, Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tidak ada istilah terlambat bagi Tuhan dalam hidup kita. Faktor waktu selalu menjadi masalah, termasuk bagi kita orang-orang yang mengaku telah mengimani bahwa dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Kadang faktor waktu itu menjadi masalah serius dalam hidup kita. Mengapa? Karena kita ingin pertolongan dan jawaban atas doa-doa kita dijawab cepat oleh Tuhan. Padahal waktu kita bukan waktunya Tuhan. Disinilah saudara-saudara sekalian, kesetiaan kita kepada Tuhan diuji. Apakah kita mau bersabar dan setia menanti pertolongan Tuhan dan menunggu jawaban atas doa-doa kita kepadanya? Bila mana kita menerapkan ini, maka iman kita akan semakin kuat bersandar hanya kepada pertolongan Tuhan. Yang keempat, apakah maksud Thomas pada saat ia mengajak murid-murid lainnya dengan berkata, marilah kita pergi saja untuk mati bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan ini kita tidak boleh hidup pesimis ya. Sebagai seorang Kristen, andalan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak boleh bersikap skeptis, bahkan pesimis seperti Thomas yang adalah Didimus. Kalau itu kita biasakan, maka lama-kelamaan iman kita akan menjadi beku. Ya, beku dan redup seperti api yang akan lama-lama akan mati. Bahkan kita bisa kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Pada akhirnya kita bisa masuk ke dalam kegelapan, di mana tidak ada lagi terang Tuhan dalam hidup kita. Jadi makna marilah kita ikut Tuhan memberikan sebuah pengertian, adanya sebuah kerelaan melayani Tuhan, walaupun kematian adalah taruhannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah renungan bagi kita pada malam hari ini. Ingatlah bahwa Tuhan ada setiap saat dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh tetap hidup dan bersemayam dalam hati kita. Dan iman kita boleh semakin dikuatkan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, sungguh indah firman Tuhan pada malam hari ini. Kami berterima kasih Tuhan. Engkau menyatakan bahwa kematian tidak lagi berharga di mata Tuhan dan tidak ada apa-apa lagi dalam kehidupan kami. Kalaupun kami akan mengalami kematian, kematian itu adalah sebagai cara kami untuk Tuhan bangkitkan kelak bersama-sama dengan orang-orang percaya kepada Tuhan dari segala abad. Bapa di surga, melalui perikop malam hari ini, Lazarus yang Tuhan bangkitkan, mampukanlah kami Tuhan untuk semakin kokoh beriman kepada Tuhan Yesus, percaya dan tidak goyah bahwa Tuhan adalah juru selamat kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bahwa kehidupan kekal serak di surga bersama dengan Tuhan adalah tujuan hidup kami. Kehidupan kami di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Kuatkanlah kami Tuhan, senantiasa bersandar dan beriman kepada Tuhan saja dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam untuk kita semua, saudara-saudara sekalian. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita.